Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat semua pemirsa, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kenikmatan, umur panjang, rezeki yang luas. Allahumma amin. Hari-hari ini banyak yang tidak tahu atau belum tahu siapa sih kiai kampung atau ustadz kampung. Kiai kampung atau ustadz kampung ialah orang pertama kali ketika memperkenalkan kita kebaikan dari tadinya yang belum kenal huruf hijaiyah bisa tahu yang namanya huruf hijaiyah, yang belum bisa baca Al-Quran jadi bisa baca Al-Quran, belum bisa wudu diajarin wudu, belum bisa mensolati jenazah atau sholat sendiri. Akhirnya dengan ajaran atau anak-anak kita yang masih kecil tumbuh dengan dewasa SD sampai SMP sehingga mengetahui yang namanya bababan toharoh, sesuci dan lain-lainnya. Contoh kesabaran seorang ustadz kampung ataupun kiai kampung dalam mendidik tidak perlu ditanyakan lagi. Kadang kiai kampung itu kalau mengajar ataupun ustadz kampung, mungkin anda yang umurnya di atas 30 tahun mungkin rindu dengan kampung waktu habis maghrib, ya kan? Dari dulu kalau habis maghrib belum ada listrik di kampung-kampung, ngaji kalau kami dulu waktu di Muntilan, di Gunung Pring, itu di tempat Kiai Majah sama Kiai Mbah Citro, itu musolanya masih berupa bambu. Itu kalau udah ngaji dia pegang seperti empring ya, seperti bambu kecil yang panjang, kalau salah sedikit tutup, tidak ada ham itu. Yang memperkenalkan ngaji dengan turutan an, in, un, an, fathah tanwin an, kasrah tanwin in, fathah alif domah un, an, in, un, yang memperkenalkan kita huruf hijaiyah, tanwin nun mati bertemu dengan huruf ba dibaca iqlab, bertemu dengan huruf kolak dibaca idhar jelas, bertemu dengan huruf yanmu, ya, nun, mim, wawu dibaca idgham bi gunah, bertemu lam dan ro dibaca idgham bila gunah, tanwin dan nun mati bertemu dengan selain itunya tadi, selain huruf itu tadi dibaca eva. Ada yang mencontohkan, salah satunya tanwin atau nun mati bertemu jim, dicontohkan tulisannya jajan tahu, bacanya jajan tahu. Belum kesabarannya ketika menghadapi murid-murid, tidak semua sama. Ada yang maaf sedikit, ada yang namanya safeh. Safeh itu kalau bahasa Jawanya orang mendok. Dulu ini ada kisah di Kali Anggrek di Dukuh Siang yang namanya Mbah Yai Rohmat itu mengajar sangat disiplin dan sangat sabar. Sangat disiplin, sangat sabar ketika mengajarkan santrinya. Itu sulit sekali untuk mengucapkan huruf qalqalah yang berupa huruf qaf. Jadi Mbah Yai itu mengajarkan Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Santrinya mengikutinya ihdinas siratal mustaqim. Berarti enggak dibaca qaf, dibaca ghain. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sama Mbah Kiai Rohmat disikut. Dia bilang, Mas Kiai nyekut. Mas Kiai nyekut.
Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, mustaqim, mustaqim. Mas Kiai nyikut, Mas Kiai nyikut, bilang Mas Kiai nyikut bisa, tapi suruh ihdinas siratal mustaqim enggak bisa. Tapi dengan kesabarannya, keikhlasannya, Mbah Kiai tidak marah, mempunyai murid yang kayak itu, dia dengan telaten mendidik. Bahkan kisah seorang ulama besar yang bernama Mbah Kiai Abdullah Salam dari Pati. Ulama besar yang dimana pernah pengajian di alun-alun, banyak ribuan manusia, ribuan jamaah mengikuti pengajiannya. Di saat di panggung beliau melihat sosok orang tua sedang jualan es. Beliau langsung turun dari panggung mendatangi orang itu tadi. Banyak orang bertanya, panitia bertanya, kenapa Mbah Kiai Abdullah datang mendatangi orang yang jualan es tadi. Dia mencium tangannya. Ternyata Mbah Kiai Abdullah Salam mencium tangannya karena tanpa beliau dia tidak mengenal yang namanya baca Quran. Maka dia menghormatinya, tidak lupa, karena dawuh Sayyidina Ali, anak Abdullah, anak Abduman, allamana walau alifan, anak Abduman allamana walau alifan. Saya adalah hamba atau budaknya seseorang yang telah mengajarkan kami walau satu alif. Fa'in syi'ta, maka terserah beliau mau menjual atau memerdekakan. Harusnya kita yang pernah ngaji sama ustadz-ustadz kampung ataupun kiai-kiai kampung yang sekarang sudah menjadi orang besar, ikutilah apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Ana abduman alamana walau alifan fa'in syi'ta, kan? Terserahlah. Fa'in syi'ta fa'taqani wa tabani, kan gitu. Dengan adanya ustadz kampung, kiai kampung, bukan hanya itu saja. Ingat para pemirsa, kita dulu waktu kecil lahir yang mandiin siapa? Waktu kecil yang ngasih pakaian siapa? Ketika kita punya orang tua meninggal, yang mandiin siapa? Yang ngasih kain kafan siapa? Kan? Mandiin walaupun kadang kita jauh, tidak bisa pulang. Ini yang di perantoran punya orang tua, ketika orang tua kita meninggal, yang mandiin tentu saja kan, kalau laki-laki ustadz kampung atau kiai kampung yang ngafanin, terus yang nyumatin, yang imamin kiai kampung atau ustadz kampung, ya kan. Kadang dibawa ke masjid karena mensolati jenazah itu hukumnya sunnah, dibawa ke masjid. Karena apa? Karena sabda Rasul. Karena ada sabda. Ini kalau orang kampung yang mengatakan gini, mamin muslimin ora ono utawi setengah saking wong Islam ya mutu kang mati sapa muslim wal sholat banjur den sholati sapa alaihi muslim salah satu sufufin kelawan telu pira-pira saf illa gufiro kejaba den ngapura sapa lahu muslim. Maksudnya apabila ada orang Islam meninggal terus disolati dengan 3 saf atau 3 barisan, karena di bawah masjid fa'aksaro itu lebih bagus, dengan 3 saf atau lebih banyak, tidak kecuali orang yang disolatin tadi. Intinya orang disolatin dengan 3 saf, ya kan? Orang Islam disolatin dengan 3 saf, bahkan bahkan banyak lebih bagus, itu akan diampuni semua dosanya. Nah, makanya
kiai-kiai kampung, ustadz-ustadz kampung menekankan untuk murid-muridnya agar bisa bacaan sholat sendiri, mensolati jenazah, cara memandikan jenazah, agar kita besok kalau kita orang tua kita meninggal bisa memandikan, bisa mengairi kafan, bisa mensolati. Ingat, waktu kecil, saya ulangi lagi, waktu kecil kita lahir terus mandi, yang mandiin ibu, ya kan? Waktu kecil yang mandiin ibu, yang ngasih pakaian itu bapak. Nanti ibu capek, yang menggendongkan bapak. Birrul walidain kan. Ridho Rabbi fi ridhal walidain, wa syukru Rabbi fi syukril walidain kan. Ridho Rabbi fi ridhal walidain, wa syukru Rabbi fi syukril walidain. Jadi ridho Tuhan itu tergantung ridho kedua orang tua. Jadi murka Tuhan, murka Allah itu tergantung murkanya kedua orang tua kita. Maka yang namanya anak soleh, ya kan? Anak soleh itu anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya kan? Kalau di kitab Taklim Ta'alim, orang tua kita itu 3. 1 orang tua, kedua orang tua kita, ya kan? Bapak, ibu, orang mertua, yang ketiga guru. Tapi kita harus memuliakan dulu seorang guru, baru orang tua, baru mertua. Karena guru itu yang mengajarkan kita rohani, mengajarkan ibadah, mengenalkan kita kepada Tuhan. Sedangkan orang tua itu yang memberi makan kita, membesarkan kita. Jadi kita bisa mengenal Tuhan, bisa berbakti dengan orang tua itu berkat guru. Maka kalau Anda sudah menjadi orang besar, jangan lupa dengan kiai-kiai kampung atau ustadz kampung, dengan jasa-jasa mereka. Karena tanpa mereka kita nggak kenal yang namanya fathah tanwin an, kasroh tanwin in, domah tanwin un, an in un. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam. Mentari laksana cahaya kehidupan, perjuangan adalah kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.